Kembali bersama saya Satria Karbang Nur Khalis Muhammad. Pada kaum muslimin muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Saya kaget membaca satu tema ya dalam satu konten yang itu temanya itu mengatakan mendukung Ba'alawi hukumnya haram. Terus saya mencoba untuk menyimak ya, apa sih argumentasi dari narasumber yang bersangkutan sehingga dia mengatakan mendukung Ba'alawi hukumnya haram gitu. Saya simak beberapa menit, ternyata ya, di antaranya ya sehingga mengatakan haram mendukung Ba'alawi karena dianggap nasab Ba'alawi adalah nasab batil. Dianggap nasab ini adalah nasab yang mengada-ngada, membohongi umat dan lain sebagainya. Dengan hujahnya katanya 250 kitab lebih. Terus terang saya merasakan aneh gitu dengan fatwa ini ya. Dari mana gitu sehingga menyimpulkan nasab Ba'alawi itu dianggap batil? Adakah satu redaksi, satu kitab jelas yang mengatakan nasab Ba'alawi itu batil? Dan itu sudah ditanyakan beberapa kali oleh YouTuber. Beliau-beliau yang mendukung Ba'alawi. Sampai sekarang pun belum ada jawabannya. Enggak ada satu kitab pun yang jelas dan sahih. Satu kitab aja yang mengatakan nasab Ba'alawi batil. Bahkan justru sebaliknya, banyak kitab-kitab nasabah yang mensahihkan nasab Ba'alawi adalah nasab yang mutasil dengan baginda Rasulullah SAW. Banyak nakobah yang mensahkan itu pula. Lalu saya coba memahami pegangan kitab yang bersangkutan itu Tengku Muda Qorib gitu. Ya, kitabnya diantaranya Al-Mazzi, Al-Asili, Syajatul Mubarakah. Dan itu kan sudah dijawab bahwa tidak disebutkan nama seseorang bukan berarti tidak ada. Lalu dia memakai kata yang mana begitu, sehingga menyimpulkan bahwa nasab Ba'alawi batil. Yang ada kan ketika nama itu tidak disebutkan, kesimpulannya bukan berarti tidak ada, kan berarti menafikan. Seseorang pun yang tidak mengatakan, yang tidak berbicara, kita tidak boleh menentukan bahwa Syekh Fulan itu mengatakan ada atau sebaliknya. La yunsabu lisakiti qaulun. Gak boleh dinisbatkan kepada yang sakit, yang diam, tidak menyampaikan itu ucapan apapun. Itulah kata-kata bijak. Jadi kalau saya memahami ya, saya menilai ini fatwa yang serampangan, fatwa yang culas, fatwa yang itu yufta bighairi ilmin. Kenapa dasarnya? Istidlalnya itu kepada apa? Istinajah kepada qaul siapa? Saya berani mengatakan ini adalah fatwa yang culas, fatwa yang sesat, karena fatwa ini tentu berbenturan dengan al-ulama an-nasabun yang belum menisbatkan bahwa Al-Imam Ubaidillah adalah anak daripada Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah. Dan beliau kan sudah saya sampaikan berkali-kali, bukan ulama-ulama sembarangan, bukan ulama kelas biasa. Masa iya kita meragukan siapa Syekh Ibnu Ajhar Al-Haytami? Walaupun saya sokan bingung juga, ada Ustadz LCM mengatakan
beliau Ibnu Hajar Al-Haytami itu bukan nasabah. Ajib gitu ya, kalau saya bingung gitu. Beliau kan disebut dalam Tabaqatun Nasabin itu. Kok ini Ustadz ini menafikan gitu, dengan alasan Ibnu Hajar itu kata-katanya hanya menukil, sama dengan kitab Al-Fulani gitu. Berarti Ustadz ini tidak paham kalau ulama-ulama itu ketika belajar itu bukan sekedar paham tapi menghafal redaksi guru-gurunya, redaksi ucapan yang ditelaah dari kitab-kitab. Beda dengan kita sekarang, paham benar udah alhamdulillah. Makanya kalau dilihat di kitab-kitab fikih, kitab-kitab tafsir, itu sering itu redaksi itu sama persis atau mirip atau beda-beda tipis. Kenapa? Karena ulama-ulama dulu itu bukan sekedar paham tapi menghafal redaksi persis. Nah, orang sekarang seperti kita ini sudah sedikit yang begitu. Jadi kalau hujahnya itu Ibnu Hajar itu dalam redaksi di tema pasal anu, bab anu sama dengan di kitab anu, itu lucu. Berarti saudara tidak memahami ulama-ulama dahulu. Kembali ya, dengan fatwa yang mengatakan mendukung nasabah Alawi itu dikatakan haram. Ini fatwa yang saya bilang serampangan, fatwa yang sesat, yang arogansi dan culas. Ya, karena itu fatwa ini tentu akan berhadapan dengan ulama-ulama besar, sementara yang bersangkutan, mohon maaf, Tengku Muda Qori ini siapa beliau? Ya, eksistensinya dalam dunia ilmu saya belum tahu banyak gitu. Kalaupun iya umpamanya beliau seorang alim, tapi kan yang dihadapi bukan alim biasa. Syekh An-Nabahani, Syekh As-Sakhawi, ya, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dan juga ulama-ulama yang lainnya. Itu beliau-beliau itu mengisbatkan kitab-kitab yang antum pegang, yang katanya itu 250 lebih, nggak ada yang menafikan itu. Tunjukkan kalau ada yang menafikan. Itu pertanyaan itu sudah disampaikan beberapa kali oleh youtuber, dan sampai sekarang pun nggak ada yang menjawab itu. Belum ada yang menjawab. Nah, kalau saya bisa berbalik berfatwa juga sama, ya, haram hukumnya mendengar fatwa Tengku Muda Qori dalam masalah ini, karena fatwa itu sesat dan menyesatkan. Kalau hujah saya jelas, nasabah Alawi sahih, kitab-kitab nasabah ada rujukannya. Yang kita menyebut nama Alim Ubaidillah kan udah jelas, ulama punya dasaran, punya kaidah la yunsabu lisakiti qaul. Terus mau apa lagi? Katanya al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Dan sekarang ulama itu sudah menyampaikan fatwanya, ya, menyampaikan dalam kitab-kitab nasabnya seperti itu. Terus tidak dipegang. Lalu siapa lagi pegang kita? Kalau bukan pada ulama yang Nabi jelas dalam hadis al ulama warasatul anbiya, itu pesan untuk kita itu ngikutin ulama. Jadi saudaraku Tengku Muda Qori, antum ya jangan ngegas begitu dah. Lebih baik antum koreksi nasab sendiri. Ya kan ada satu channel ya, Gus Jaini itu, beliau menanyakan ya tentang nasab saudara gitu. Kalau ditakar dan diukur dengan keadaannya Ki Imaduddin, nasab saudara itu sangat bermasalah. Bukan bermasalah tapi sangat bermasalah. Gus Jani menanyakan kenapa antum kebakaran jenggot itu marah menantang debat. Seharusnya solusinya bukan debat, tidak harus debat, cukup dijawab.
Ya sebab salah satu ya itu rijal atau amudun nasab ya. Di situ ada yang itu bermasalah yang tidak disebutkan oleh nasabah. Bahkan ada di situ ibtaluna apa dibatalkan nasabnya. Ya, saya tidak bisa berbicara lebih dalam hal ini. Cuma saya menganjurkan kepada saudaraku tentang pemuda Qori, antum tolong telah nasab sendiri aja dah. Ya. Nasab saudara itu mutasil apa enggak gitu. Betul enggak Anda itu seorang sayyid? Ya, jangan ngurusin rumah orang, rumah sendiri nggak diurusin. Ya, itu saja ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Saya merasa saya ini bukan mufti, bukan. Tapi saya mengatakan yang apa saya sampaikan tadi itu ya saya punya dasar yang kuat itu. Kalau beliau-beliau yang saya sebutkan tadi itu diragukan, lalu kepada siapa lagi kita berpegangan gitu loh. Ya, itu saja ya. Mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.